Oke, di sini saya sudah bersama Mas Abrial. Apa kabar, Mas? Baik. Oke, di sini saya akan menanyakan perihal apa sih itu hak asasi manusia menurut Mas Abrial? Oke, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dari lahirnya. Contoh macam-macam hak asasi manusia adalah: satu, hak untuk peradaban; dua, hak untuk berkeluarga; tiga, hak untuk berkependidikan; empat, hak untuk wanita. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Mas. Oke, di sini saya sudah bersama Mas Pitono. Apa kabar, Mas Pitono? Alhamdulillah baik. Nah, saya mau bertanya, menurut Mas Pitono apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia ya, menurut saya pribadi hak asasi manusia itu lebih kepada manusia itu bebas melakukan apa yang dia miliki atau yang dia ingin lakukan, seperti bebas berpendapat, bebas untuk bersuara, ataupun bebas untuk melakukan apapun yang dia suka. Tapi dalam kebebasan itu pun harus ada yang namanya menghargai hak asasi manusia yang lain. Itu artinya di mana manusia itu harus juga menghormati hak orang lain, di mana manusia itu tidak boleh memaksakan haknya kepada orang lain secara berlebihan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Pitono. Oke, di sini saya sudah bersama Mas Mauli dan Irham. Saya mau bertanya, menurut sudut pandang Mas Irham, apakah itu hak asasi manusia? Silakan. Hak asasi manusia ya, menurut saya adalah hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak mutlak setiap individu secara merata, seperti hak untuk berpendapat, yang kedua, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum. Nah, sekian dari saya, itu pengertian hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Irham. Oke, di sini saya sudah bersama Mas Hilmi. Apa kabar Mas Hilmi? Baik. Oke, di sini saya akan menanyakan tentang apa itu hak asasi manusia menurut sudut pandang Mas Hilmi. Silakan. Menurut saya, pengertian hak asasi manusia adalah hak kodrat yang melekat secara alamiah pada manusia dan bersumber langsung dari pencipta, dengan sedemikian sifatnya tidak bisa dikurangi dan dihilangkan. Sudah. Oke, baik, terima kasih banyak atas pendapatnya Mas Hilmi. Oke, di sini saya sudah bersama Mas Abdul Rozak. Dan saya di sini akan menanyakan perihal sudut pandang Mas Rozak tentang hak asasi manusia. Silakan. Oke, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, perlindungan masyarakat, dan martabat manusia. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Mas Abdul Razak atas pendapat. Di sini saya sudah bersama Mas Denov ya. Saya akan menanyakan perihal apa sih itu hak asasi manusia menurut Mas Denov? Hak asasi manusia menurut saya itu hak yang sudah dimiliki oleh seluruh manusia sejak dia lahir hingga dia sudah tutup usia. Menurut saya hak asasi manusia itu merupakan suatu hal yang sudah wajar di dunia ini, karena dengan adanya hak asasi manusia kita bisa menyampaikan pendapat kita, kapan kita punya untuk menyampaikan pendapat, kapan kita akan beropini baik atau buruk. Menurut saya seperti itu tentang hak asasi manusia. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari hak yang dimiliki oleh manusia dari hidup sampai mati. Oke. Ini saya sudah bersama Mas Aryo. Di sini saya akan menanyakan apa sih hak asasi manusia menurut Mas Aryo? Hak asasi manusia menurut saya adalah hak yang dimiliki manusia dari dia lahir sampai dia meninggal. Hak asasi manusia itu harus setiap manusia mempunyai hak untuk mereka memiliki keadilan, seperti halnya dalam Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini setiap manusia mereka memiliki hak untuk segala-galanya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Ini ada Mas Kiki. Saya mau tanya, menurut Mas Kiki, apa sih hak asasi manusia menurut sudut pandang Mas Kiki? Kalau menurut saya, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kapanpun. Sehingga sifatnya hak asasi manusia itu universal. Jadi setiap orang itu memiliki hak asasi manusianya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Sama-sama. Menurut pendapatnya Mas Noval sendiri, pengertian hak asasi manusia itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki setiap individu ya. Terus waktu setelah lahir, dan sebuah hak yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Ya mungkin menurut saya itu aja sih. Oke, baik, terima kasih. Baik. Oke, di sini saya sudah bersama Mas Julian. Selamat sore Mas Julian. Sore.
Ya, saya di sini akan menyanyikan perihal hak asasi manusia. Menurut Mas Julian, apa sih hak asasi manusia menurut pendapatnya? Menurut saya hak asasi manusia itu adalah hak yang kita bawa sejak kita lahir, mulai dari dalam kandungan hingga sampai kita meninggal. Hak asasi manusia itu ibaratnya seperti hak yang harus semua orang tuh dapatkan, mulai dari hak kesetaraan gender, hak pendidikan, hak kesejahteraan sosial. Seperti contoh sekarang tuh perang-perang yang ada di dunia, seperti itu kita harus sadar gitu, peka atau peduli terhadap orang korban-korban perang seperti itu. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak kewajiban semua orang tuh harus bisa hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak. Sekian. Oke, terima kasih Mas Julian atas pendapatnya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Bagus Pramudiardika. Saya dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya sedikit mereview tentang pemahaman rekan-rekan saya tentang hak asasi manusia itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia itu hak yang dimiliki seorang individu sejak lahir, diberikan oleh Tuhan, dan merupakan hak yang mutlak yang dimiliki oleh setiap individu, yang seperti contohnya hak untuk berpendapat, hak untuk hidup, hak untuk mendapat perlindungan sama di mata hukum, serta yang lain-lain. Terima kasih menurut saya.